Halo bos, harga saham wajar di sini. Kali ini kita bahas kode saham BBNI, Bank Negara Indonesia. Ya, ini request dari bos kita, Bos Sumanto. Oke, thank you bos atas requestnya. Ya, katanya dia mau masukin peluru ke BBNI, cuman masih pengen tahu ya kan pertimbangannya. Ya, ini kita lihat grafik 5 tahunnya tidak ada kenaikan signifikan. Datar-datar aja ya kan dari 5 tahun terakhir. Ya mengalami fluktuatif, naik turun kemudian naik lagi di tahun 2022 ini ya cenderung naik ya, bearish ya. Trennya 1 tahun ini bearish tapi trennya 5 tahun itu ya kita bedain ya stagnan gitu. Nih. Jadi kalau tren 1 tahun naik, tren 5 tahunnya stagnan. So kita mau lihat public sentiment news indexnya dari Stockbit. Ya ini masih beta. Masih beta, kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada ya kan, masih masih beta dia. Dan ini sekarang di cautious. Oke, ini udah mulai berani Stockbit ya. Saatnya sentimennya jelek ya. Bos Sumanto, jelek ini. Anda ini mau masukin BBN ini. Ya, ini berdasarkan public sentiment news. Jelang pertemuan The Fed, simak rekomendasi saham. Rekomendasi saham BBN, ya rekomendasi saham. Terbitkan NCD 3 triliun Bank BNI sebut buat ekspansi kredit. Oh, NCD itu apa? Negotiable Certificate Deposit. Deposit. Masih ini ya, deposit ke nasabah buat ini memperbanyak pasukan peluru kredit gitu ya. IHSG masih rawan koreksi, besok cek saham PBRI, BBNI, TLKM. Rekomendasi saham. Rekomendasi saham kebanyakannya. Itulah kenapa ini ya public sentimentnya cautious. So kita lanjut ini ke company background. Ya udah pada tahu sih BNI ini. Nah ini malah BNI kini tercatat sebagai bank nasional terbesar keempat di Indonesia. Wow. Dilihat dari total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. Oh, BNI itu ada BNI Syariah, Multifinance, Securities, Life Insurance, BNI Remitten, banyak lah. Masyarakat punya 40%. Oke. Oke, kita lanjut ke pembahasan Excel. Ini market cap-nya tebal banget ya. 179 triliun, tebal bos. Gokil. Valuasinya masih murah, 10,66 dan 1,38 kita kalikan 14,7. Valuasi untuk saat ini ya. Current valuation gitu ya. Nah, ROE-nya 12,98, ROA 1,79, net profit marginnya gokil ya, 19,66. Kinerja bank memang luar biasa secara net profit margin, tapi kalau ROA ya ini kan ya perbankan kan ini ya sistemnya itu kan ngutang juga ya kan. Sistemnya kan perbankan itu mengelola dana nasabah ya, mereka juga punya hutang-hutang juga gitu. Ya jadi ROE, ROA-nya ya kayak gini-gini. Tapi net profit marginnya ya jangan kira ya kan. Nah, ini dividennya Rp146 dengan payout ratio 25%. Free cash flow-nya ada di angka 2.000, cukup besar padahal 2.000 ya kan. Masyarakat punya 40%. Iya, di payout ratio-nya 25% ya. Coba kita lihat, mungkin dia masih ini ya, ekspansi-ekspansi. Nah, ini kita lihat historis dia bagi dividen. Ini kita, nah, jadi dia bagi dividen rutin ya setiap tahun sekali dalam setahun. Nah, ini dia di 2020 ini dia bisa Rp200, tapi ketika 2021 dia 44 ya. Rp44 turun, kemudian di 2022 146. Jadi dia sebenarnya di tahun 2017 sampai 2020 itu udah di angka 200-an, bahkan 2018 Rp255 ya kan. Tapi kemudian turun di 2021. Efek pandemi kah?
Kemudian di 2022 146, padahal free cash flow-nya 2.000 loh. Artinya 2.000 ini bisa dibagiin sama apa namanya, investor ya kan, 2.000 plek-plekan. Bisa aja gitu. Anggaplah bukan 2.000 mungkin ya sekitar 2.000-an lah, pasti nggak akan beda jauh juga. Ini kan yang current ya, TTM 2.600. Ya, gitulah. Oke, pertumbuhan labanya meningkat ya setiap tahun ya. Walaupun kecil. Ya ini kita lihat marginnya ya berapa nih, 5.000 ya marginnya, 36 ke 41. Iya, memang secara grafik meningkat, tapi peningkatannya bukan eksponensial, 2 kali lipat, 3 kali lipat ya kan. Ini ya ningkat secara margin 4.000, 5.000 gitu. Ya seperti itu ya pertumbuhan labanya. Nggak ada kenaikan signifikan lah ibaratnya kayak gitu. Kemudian kita lanjut ke valuasi. Nah ini ya, ini nih aku heran ini di Stockbit gini ya. Coba kita buka financials. Aturan kan bisa kita copy ya ini di apa, di Excel. Sehingga bisa aku upload dan bisa di-download ya oleh teman-teman, dan juga mana tahu ya nggak sempat nonton videonya, jadi download aja Excelnya gitu. Nah ini tuh beda kasusnya coy. Ini income statement TTM kan. Nah, PE ratio-nya lihat kuartal 3 00 00. Jadi kan pernah saya juga kasih tahu di beberapa video sebelumnya juga kan. Ada saham-saham yang kayak gini. Jadi teman-teman request, "Ada nih yang kayak gini." Nah, yang kayak gini-gini nih nggak saya buat. Ini pun tadinya nggak saya buat, tapi karena Bos Sumanto ya kan, subscriber setia channel ini. Oke, Bos Sumanto, thank you ya request-nya ya. Karena Bos Sumanto ini jadi saya bahas. Sebenarnya nggak bisa saya bahas ini, males. Kenapa? Karena 00 terus nggak bisa dibuat Excel-nya. Itu aja lah sebenarnya alasannya, bukan karena males. So, jadi kita mengakali dengan, nah ini dia Funda Chart yang pernah juga ditanyakan oleh salah seorang subscriber, saya lupa namanya. Bang, kenapa nggak pakai yang ini, apa, grafik gitu kan? Nah ini nih ada nih. Kemarin kan mau saya bahas tapi lupa. Nah kemarin tadi baru ingat. Jadi ternyata gini aja coy. Ini udah ada di sini. Jadi search for metrics, tapi pastikan ini di BBNI ya stoknya. Ini search for metrics, browse, kemudian di valuation. Nah, pakai yang ini, kemarin kan kita cari-cari yang ini nih, yang TTM ya kan, bukan yang itu. Ternyata PE Standard Deviation Band. Nah, di sini ada yang 10 tahunnya. Kemudian yang PBV ini, yang price to sales ini, tapi price to sales itu enggak, cuma historinya cuma 3 tahun, PBV juga historinya 3 tahun doang. Itulah kenapa saya bilang nggak ada histori 10 tahunnya. Ternyata yang nggak ada cuman PBV sama price to sales ya. Kalau PE itu ada sampai 10 tahun. So, nah ini bisa nih kita lihat. Jadi bagaimana caranya kalau ngelihat grafik gini? Nah, ini kan rata-rata nih mean PE standard deviation. Ini rata-ratanya di sini. Nah, inilah harga wajarnya. Di berapa nih? Kita titikin ya. Kita ngepas di hijaunya. 6.682. Anggaplah 7.000 ya kan. 6.600, 6.700 deh. Nah, harga saat ini di 9.000 ya di sini ya. Ini. Nah, di sini. Dia tuh termasuk range 1 kali lipatnya, 2 kali lipatnya. Berarti harganya sudah overprice. Ya kalau melihat grafik harganya udah overprice, berapa kali lipatnya? Nah, ini nih. Udah berapa kali lipatnya nih? 1 kali lipatnya kan. Ini kan di sini nih. Plus 1 PE plus 2 PE ya kan. 9.000. Udah 2 kali lipatnya. 2 kali lipat apa? Berdasarkan PE ya, bukan harganya. Jadi harganya ini 6.000. Nah, ini harganya 9.000, bukan 6.000 kali 2, bukan. Tapi ini rata-ratanya 13 kali 2, 26. Dia hampir ke 26 kan. Hampir 2 kali lipatnya. Coba kita lihat. Iya. 9.600 ya. Ini harga masih bergerak by the way. Di tanggal 13 Desember. Ini harga masih bergerak dan intinya sudah overpriced secara valuasi
historical PE ya, P ratio. Lanjut kita lihat historical PBV-nya ya. PBV-nya nah ini tapi kita cuman pakai 3 tahun ya, secara historical 3 tahun. Sama juga Bos, sudah overprice ya Bos Sumanto. Sudah overprice, harga wajarnya di 7.000. Nah ini berdasarkan PBV 3 tahunannya. Oke, sama juga di range +1 dan +2 udah ya udah overprice lah, udah mahal. Ya ini secara historical. Bagaimana secara comparison? Nah, kita copy dulu ini ya. So di Excel kita input aja harga wajarnya. Kita input aja harga wajarnya secara PE. PBV itu di tadi berapa ya? PBV itu di angka 7.170 ya. Secara 3 tahunnya. Berarti gini. So kita tulis harga wajar. Harga wajar berdasarkan PBV. Historical berapa tadi? 7.000 ya. 7.000-an. Nah, harga wajar berdasarkan PE ratio-nya itu tadi di 6.000 ya, 6.700. Nah, oke, sudah kita tulis dan kita copy ini current book value per share 6.900. Ya, kita copy. Kemudian current EPS 903,25. Oke. Lanjut kita mau lihat comparison-nya. Ini comparison-nya ada BMRI, BBCA, BBTN. So, P ratio price to sales PBV. Ya, perbankan memang industri yang dengan P ratio-nya gede, price to sell PBV-nya di atas 1 ya kan. Karena sektor perbankan itu investor Indonesia itu senang sekali dengan sektor perbankan ya. Banyak yang invest di sektor perbankan, BBCA ya kan, BBRI. Ini juga Bos Sumanto mau ke BBNI ya kan. Ya 12,62 13 ya oke masih murah, 3,74, 3,66 murah juga, 2,07, 2,38, 1,38. Oke, clean. Gokil BBNI ya. Applause, applause. Nah, kita mau lihat harga wajarnya ya di 2,07 sama 12,62. Nah, ini kita kalikan dengan ini BVPS-nya si BBNI ini ya. Tadi harga wajarnya kita tulis 6.900 aja ya. Oh, oke, sorry. 9.575. Tadi 9.500 ya kan? Ya, kita ya nggak akan ini sih, range-nya juga nggak akan jauh juga. 9.575 lah ikutin. Nah, ini 12,62 ya di P ratio. 12,62. Oke, berarti ini 903 kali 12,62 berapa? Tadang. 11.000 Bos Sumanto, 11.000. Ini berdasarkan comparison ya di sektor industri yang sama, perbankan. BVPS-nya berapa nih? BVPS 2,07 ya. So, ini kita tulis 2,07. Kita drag aja. 14.000 ya. 14.000 cos. Bos, cos lagi. Bos, 14.000 Bos Sumanto. Ini diskonnya nggak gede-gede amat ya. Berapa ya diskonnya ya? So, kita mau lihat diskonnya 14.000 kurangi 9.575 ya. Apa ini? 9.575 dibagi dengan 14.000. Wow, 33 coy. 34%. 34%. Ininya kita ganti 16%. 34% sama 16%. Lumayan ya. Berdasarkan PBV 14.000. Oke lah kita ambil tarik bawahnya nih 11.000.
Ini berdasarkan comparison ya kan. Kalau historicalnya diri sendiri dia udah overprice. Tapi berdasarkan comparisonnya dia masih diskon. Oke, kita mau lihat prediksi di investor Stockbit ya. Ini kita di stream prediction. Oke, BBCA bisa nih ke harga 9.000 kurang dari 6 bulan. Dia di bulan Desember, kita lihat 3 bulannya. Nggak ada mengalami penurunannya di bulan Desember. Gokil. Oke, BBNI di Desember malah nggak ada mengalami penurunan. Bisa nih ke harga 9.000 kurang dari 6 bulan, bisalah swing tipis-tipis, disclaimer on, bukan ajakan jual beli. Oke, dia kasih bullish ya. Ini tanggal berapa? 12 Desember. Ini tanggal 13. Sama pemerintah kenapa nasibnya dianaktirikan padahal Om CT sudah banyak membantu. CT ini siapa nih? Om Ceril Tandung. Sudah banyak membantu agar nih emiten naik. Apa memang mau dihancurkan sehancur-hancurnya? Oh, GII. Anda ini kenapa lah? Saya kira BBNI ya kan? GI, GI, AA, GI, GI, AA. Masih menarik untuk dicermati secara secondary trennya. 10.100. Di rekan-rekan Stockbit pada yang perdagangan Jumat ini bullish ya. 2 biji bullish. Belum ada yang kasih bearish. Ini BMR ya malah. Mana lagi nih? Ini Bank Mandiri. Initialing launch. BBNI 10.500. Gokil. Kasih harga bullish semua ini prediksinya nih. BBC aja masih bullish. My first insight about ISG. IASG. INTP, IASG. SLIS. Mana di BBNI nih? 10.750. BBNI cuma di ini doang, di tek-tek doang, tapi nggak ada kasih prediksinya. Ini baru ke berapa nih? Baru ketiga atau keempat? Oke, bearish pertama 9.200. Kunci jawaban BBNI. Maksudnya Ivan Junior. 9.200. Kunci jawaban. AVIA. BBNI 10.250. Oke, dia ini ya. Trader ya. BBTN, BBCA, BBTN, BBNI. Oke, turunin dulu dong. Namanya juga ngarep 8.500. Wah, dalam banget turunnya 8.500. Coba kita lihat BBCA. Kita lihat BBCA dulu, Bos. Katanya lagi turun-turunnya ya kan. IHSG 7.300, BBRI. BBRI lagi, BBNI 10.200. Kebanyakan kasih bullish ya, bullish prediction ya. Yang bearishnya tadi baru 2, kehitung 2. BBNI ini baru kehitung 3 nih. Abdullah Kafabihi 8.500. Wow. BBNI 8.650, kutunggu di Austin Santosa. Santosa. Yuk 10.100 Muhammad Panji. Emang dalam banget penurunannya ya? Enggak dalam-dalam amat kan? Dia mau naik lagi malah. Enggak dalam-dalam amat kok. Orang pada panik-panik katanya. Aduh. Ini market cap-nya tebel, Bos. Oh, sekarang di harga 8.600-an ya. Market cap tebal 1.000 triliun ya kan. 1.000 triliun, Bos. Gimana lah dia mau sampai turun sampai ke sini lagi tuh susah ya. Sampai 7.000 tuh susah. Kecuali ya dia turun sampai 7.000 ya baru. Oke, itu ini aja ya. Pembahasan sekilas ya kan. Karena ada yang bilang, wah BBCA turun. Turun apanya ini mah turun ini kali, turun apa? Turun kegatelan. Kalau turun kayak gini, Bos. Nah, ini baru turun.
Kalau gini mah turun apa nih? Semua juga kadang turun, ini turun. Ini turun tuh. Ini turun, kan turun-turun tipis. Oke, 11.000. Warren Buffett. Apaan coba? Ah, Anda nggak jelas. Oke, kasih bullish lagi bagus. Oke, kita ke kesimpulan ya. Ini silakan yang mau download Excelnya silakan di link.id/76766. Nah, ini BBNI ya, Bos Sumanto. Katanya mau masukin ke BBNI, silakan Bos. Masukin aja fundamental, valuasi historical, valuasi comparison di industri yang sama, dan sentimen. Fundamentalnya fundamentalnya ya oke Bos. Oke sih, pertumbuhan laba naik ya kan. Walaupun marginnya yang tadi ya. Ya intinya oke lah. Overall ya kan oke. Market cap-nya juga tebal. Ya kalau BBNI berharap turun dalam susah coy. Itu maksudnya market cap ini ya. Kalau mau turun dalam ya, jangan harap lah. Market cap-nya tebal coy. Valuasi historical, bagaimana dengan valuasi historicalnya? Ya overprice ya. Udah mahal bos. Ya sudah mahal. Overprice. Harga wajarnya tadi di kisaran 7.000 ya. 7.000, 6.000 sampai 7.000. Ya anggaplah 7.000 tadi 6.800 kok. Jadi harga wajarnya ini di 7.000. Bagaimana dengan valuasi comparison industrinya? Nah ini ya dia ya. Diskon. Kita pakai diskon terendah yang berdasarkan PE ratio ya. 11%. Tadi di angka 11%. 16% ya. 16% di angka 11 ribuan. 11.000 ya. 11.000 berapa tadi? 600 ya. 11.300 ya. 11.300 nih harga wajarnya nih. Karena di sektor perbankan ya itu tadi yang udah saya bilang kan, orang Indonesia itu seneng di sektor perbankan gitu. Perbankan dan pertambangan. Itu Bos, pola-polanya Bos. Ya kalau misalnya ya nggak heran sih jadi PI-nya cukup besar ya kan, PBV-nya juga cukup besar gitu. Makanya kalau kita lihat tadi di depan ya kan PR-nya sama PBV-nya murah, ya ini BBNI ya kan. Karena teman-temannya itu sudah mahal PR dan PBV-nya. Ya sentimennya gimana? Sentimennya lagi naik-naiknya. Bos Sumanto lagi naik-naiknya nih. Ini kasih bullish semua. Tadi secara grafik juga nih lihat nih. Tuh lagi uptrend ya. Lagi uptrend sampai akhir tahun ini uptrend ini. Hebat, gokil. Uptrend. Jadi kesimpulannya adalah ya karena kita udah tahu harga wajar di valuasi comparison 11.300, gas aja ya kan. Karena di valuasi historical mau ke 7.000 kapan mau ke 7.000 nungguin sampai ini lagi. Sampai kekacauan dunia lagi ya kan. 7.000 kekacauan Indonesia. Kapan nih kekacauan Indonesia nih? Sampai ke 7.000 sampai panik selling ya kan. Kapan mau sampai ke panik selling gitu ke 7.000 ya kan. Ya paling kita patokan kita ini, acuan kita di valuasi comparison industri 11.300 nih. So, boleh aja nih Bos Sumanto. Gak usah ragu-ragu. Ya, teman-teman yang mau request silakan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe, tolong di subscribe. Thank you, salam luar biasa.